secara umum pikirannya pendek-pendek dan sederhana, bahwa program-program populis pro rakyat yang diinginkan oleh Prabowo Subianto itu betul-betul terrealisasi dan merata. Misalnya soal makan bergizi gratis, soal pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian rumah 3 juta buat rakyat, kemudian pemotongan dana haji. Kalau bisa diskon tarif listrik bukan hanya 2 bulan, tapi kalau bisa 5 tahun, itu kan rakyat senang sekali. Itulah yang saya sebutkan, semua rakyat di Indonesia secara umum itu mengapresiasi program Prabowo, program-program yang populis. Tentu yang perlu diantisipasi, jangan sampai program-program populis ini hanya berhenti di waktu tertentu, 6 bulan berhenti, setahun berhenti, di luar program makan gizi gratis. Karena kan publik juga bertanya-tanya, misalnya soal hutang UMKM itu hanya berlaku untuk tahun ini ataukah berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Artinya secara umum kalau kita membaca Asta Cita Prabowo, ini adalah program-program yang namanya down to earth, nyentuh ke tanah, nyentuh sesuai dengan keinginan rakyat, dan kira-kira begitu. Yang paling prinsip adalah ini soal bagaimana implementasi di masa yang selanjutnya, karena tentu ini akan menjadi pertaruhan bagi Prabowo. Kalau tidak bisa diimplementasikan, tentu dia khawatirkan akan muncul persepsi publik yang negatif, tidak lagi positif seperti yang saat ini terjadi. Tapi masyarakat secara umum menilai memang ini semacam modal politik yang cukup bagus, karena ada keyakinan bahwa Prabowo bisa mengeksekusi semua program-programnya yang pro dengan rakyat. Buktinya misalnya sudah ada misalnya soal penghematan APBN, perjalanan dinas, rapat-rapat dinas. Ini kan tentu sebagai upaya duit kita itu, APBN kita kan nggak mubazir untuk sesuatu yang nggak penting, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat. Nah, pertaruhannya adalah soal ini bisa diwujudkan untuk 5 tahun. Itu saja sih sebenarnya. Gini kenapa? Ini kan sederhana. Cukup sudah sebenarnya Prabowo Subianto ngasih kesempatan 3 bulan kepada menteri dan para pembantunya untuk menunjukkan performa terbaik mereka sesuai dengan target. Kalau memang tidak sesuai dengan performa dan target, saya kira harus diganti. Di negara kita ini sudah banyak orang-orang hebat, orang-orang penting yang siap membantu Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang mantap semantap-mantapnya. Udah. Artinya apa? Prabowo Subianto tidak perlu punya hutang budi apapun kepada partai-partai, kepada para pendukungnya. Ganti aja. Kalaupun toh misalnya menteri itu berasal dari partai, ganti dari partai yang bersangkutan. Cari orang yang terbaik, cari yang the best, dan kira-kira performa politiknya bisa diandalkan. Udah gitu saja. Kalau melihat pidato Prabowo Subianto, manuver politiknya, saya kira sudah cukup luar biasa. Tinggal para menteri dan para pembantunya bisa tidak mengimbangi. Kalau tidak bisa mengimbangi, rakyat itu berharap Prabowo pakai tangan besi mengganti mereka. Udah nggak ada alasan lagi, Pak. 3 bulan itu sudah waktu yang sebenarnya yang cukup tepat untuk mengevaluasi bagaimana menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan-utusan khusus itu yang per hari ini sebenarnya performa kinerjanya tidak pernah kelihatan. Saya kira di situ. Publik yang puas 80% dengan survei Silios yang sifatnya kualitatif yang didasarkan pada persepsi opini publik, yang didasarkan atas penilaian para ahli. Karena kalau mau jujur dalam 100 hari penilaian para ahli itu kan sebenarnya tensinya nggak bagus, tensinya nggak baik. Misalnya dia ngasih skor 5 dan seterusnya. Karena per hari ini kalau mau jujur program yang dilakukan oleh Prabowo untuk menurut kalangan-kalangan yang ahli, kalangan-kalangan yang tahu politik itu kan terbatas. Misalnya soal makan gizi gratis saja kok yang diketahui, iya kan? Soal potongan UMKM hutangnya nggak ada, listrik yang kemudian cuma subsidi 2 bulan, itu aja. Di luar itu memang tidak ada program-program lain yang kemudian sangat layak untuk diapresiasi sampai 100%. Makanya saya bilang ini baru UTS kalau kuliah. Nanti UASnya nanti kita lihat nanti di 5 tahun yang akan datang. Jadi dengan menteri-menteri semua kan penilaian. Ya kalau mau jujur, menteri apa yang perlu diganti, Mas? Ya per hari ini nggak kelihatan, terutama menteri nggak pernah kelihatan bekerja, kira-kira, dan sering bikin blunder, udah itu aja. Kalau nyebut nama, agak repot gitu. Bisa disomasi kita. Disomasi ya benar. Oh, punya ukuran. Udah punya ukurannya. Siap. Nama lengkap. Adi Prayitno.